Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas asam basa lunak keras, jenis ikatan, terus karbon yang bermuatan, dan karbena. Nah, sekarang kita bahas dulu asam basa lunak keras. Asam basa lunak keras. Nah, ini kan udah sempat disinggung ya waktu itu di anorganik. Oke, kalau ingat kita review lagi. Yang lunak itu ciri-cirinya itu jari-jarinya besar. Nah, kalau yang lunak juga elektron negatifnya kecil. Nah, sedangkan kalau yang keras itu jari-jarinya kecil dan elektronegativitasnya besar. Oke, jadi ciri-cirinya ini dua ini, jari-jari, elektronegatif, dan itu aja sih. Nah, terus apa hubungannya kalau misalnya kita itu nerapin ke konsep kimia organik gitu? Nah, hubungan itu ada di reaksinya. Masih ingat gak kalau misalnya lunak, interaksi antara lunak-lunak, interaksi lunak-lunak atau keras-keras itu lebih disukai. Jadi interaksi itu atau reaksi itu lebih menyukai lunak-lunak keras-keras. Enggak, lunak keras tuh enggak disukai, atau keras lunak itu enggak disukai, tapi yang lebih disukai itu yang jenisnya sama. Nah, kalau kita lihat kimia organik, nukleofili itu kan didefinisikan sebagai basa ya. Kenapa? Karena nukleofil itu lebih suka menyumbangkan PEB-nya, asam basa berkonsep lauri kan. Nah, kalau elektrofili itu sifatnya asam. Oke, karena nukleofili dan elektrofili ini asam basa, kita tuh bisa nentuin lunak sama kerasnya gitu dari ciri-ciri yang tadi udah kita bahas. Nah, contohnya misal ada F-min. Nah, F-min ini apa? Dia itu masuknya nukleofili atau elektrofili. Nukleofili kan kaya ya, kayak elektron. Kalau elektrofili itu miskin elektron. Karena F-min ini merupakan nukleofili yang mana dia itu kayak elektron. Nah, kita lihat sekarang elektronegativitasnya besar atau kecil. F itu kan besar kan elektronegativitasnya. Negatif besar. Jari-jari gimana? Jari-jari kecil. Nah, jadi F ini merupakan, karena dia nukleofili berarti basa, dan karena dia tuh jari-jari kecil dan elektronegatifnya besar berarti basa kuat. Oke, coba kita ambil contoh lain. Nah, kita ambil contoh lain, ohamin. Oke, ohamin ini miskin elektron atau kaya elektron? Dia tuh kaya elektron, berarti dia tuh basah. Oke, habis itu dia itu elektronegativitasnya besar atau kecil?
jari-jarinya besar atau kecil. Elektronegatif besar, jari-jarinya kecil, berarti dia tuh basa kuat gitu. Jadi cara nentunya gitu, kita lihat dulu dia tuh nukleofili atau elektrofili dari kaya atau miskin elektronnya. Habis itu kita lihat elektronegativitasnya ataupun jari-jarinya. Nah, contoh lain itu tadi kan kita udah ngomongin yang kuat-kuat kan. Terus gimana kalau misalnya kita bicarain basah, yang lemah-lemah lah. Oke. Untuk senyawa ini, dia itu kan terdiri dari C kan. Yang mana C itu, oh ya kita lihat dulu. Ini tuh kayak elektron atau miskin elektron. Karena dia itu punya ikatan rangkap, berarti dia tuh kayak. Karena dia itu terdiri dari C. Nah, terdiri dari C. Dia itu, C itu kan enggak terlalu elektronegatif. Jadi dia tuh tidak terlalu elektronegatif. Jadi karena dia kaya elektron, berarti nukleofili. Karena dia tidak terlalu elektronegatif, berarti dia tuh lunak. Oh iya, ini bukan kuat tapi ini tuh bukan kuat tapi keras. Salah. Jadi bukan bahasa kuat tapi bahasa keras. Jadi beda ya antara kuat sama keras. Jadi kuat itu tidak sama dengan keras. Kalau kita ngomongin sekarang itu keras dan lunak. Nah, yang ini keras. Oke, itu contohnya untuk yang nukleofili lunak. Terus kalau misalnya kita bicarain yang apa ya? Oke, itu dulu deh. Nah, tadi kan dibilang kan kalau misalnya interaksi antara yang lunak dan lunak itu disukai itu. Lunak disukai, keras disukai. Nah, berarti kalau kita itu contohnya punya apa ya? Kita contoh sini. Nah, kita lihat contohnya di sini deh. Reaksi ini. Nah, ini kan OH kan tadi kita udah bilang basa keras kan. Basa keras. Dan H3O itu asam keras juga karena O itu kan elektronegatif. Kenapa asam? Karena dia itu miskin elektron. Dia itu muatannya positif. Nah, karena dia itu basa keras dan di sini asam keras sama-sama keras. Nah, reaksi ini itu disukai. Nah, lebih disukai reaksi ini. Daripada reaksi yang OH- dengan BR. Nah, kita tentuin dulu deh. BR ini dia itu masuknya berarti kan masuknya lunak ya. Nah, itu kan bahasa lunak kan. Itu kan kayak elektron kan, elektron negatif, kayak elektron, dan jari-jarinya kan besar ya untuk BR karena di bawah di periode ke 3 atau 4 jari-jari besar. Kayak elektron itu nukleofili atau basa dan jari-jari besar itu lunak. Nah, berarti dia ini basa lunak.
dan ini basa kuat, basa keras. Oh, amin tadi. Nah, interaksi ini tidak disukai. Reaksi ini tuh tidak disukai, lebih lambat untuk bereaksi karena interaksi keras dan lunaknya itulah. Nah, jadi tidak disukai lah gitu. Oke, contoh lainnya itu yang ini. Tadi kan kita tahu kan kalau misalnya CH2, anggap 2 CH2 ini kan termasuk ke basa lunak ya, kan dia tuh kayak elektron berarti basa, dan karena terdiri dari atom C itu lunak. Dan ini BR tadi kan udah kita bilang itu basah, dan karena dia itu BR itu kan jarak-jarak besar berarti lunak. Nah, interaksi ini itu lebih disukai karena sama-sama lunak. Jadi lebih terjadi gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa basa bisa bereaksi dengan basa gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya bukan basa bereaksi dengan basa, tapi nukleofili yang bereaksi dengan sama-sama nukleofili gitu. Karena kan kekuatan basanya itu pasti enggak sama besar kan, mungkin BR- bakal lebih besar. Nah, makanya dia tuh masih bisa bereaksi gitu. Oke. Coba kita lihat yang ini. Ini kan tadi basa lunak terdiri dari C, lunak, dan nukleofili basa. Terus ini miskin elektron, asam, terdiri dari O, berarti itu kuat. Keras. Kebalik dulu. Nah, interaksi ini tidak disukai karena terdiri dari lunak dan keras gitu. Oke, coba sekarang kita cek contoh lain itu gimana kalau contohnya yang ini deh. Nah, ini dia. Ya, coba kita lihat ini. Ini kan oke. C- di sini berarti basa atau nukleofili. Dan karena dia itu dari C, berarti dia itu lunak kan. Berarti basa lunak. Oke, terus ini. Dia itu kan miskin elektron. Enggak ada ya muatan negatif dan juga enggak ada rangkap. Berarti asam. Dan dia itu terdiri dari C. Yang diserang tuh C-nya gitu. Tuh kan. Karena dia itu C, yang berarti itu lunak. Nah, interaksi basa ini lebih disukai kan karena sama-sama lunak. Nah, oke, ini contoh lain untuk reaksi yang sama-sama lunak-lunak atau keras-keras. Kalau ini N-nya itu kalau dia lunak, N itu kan ya, N itu kan lunak. Dia itu lunak dan sini lunak juga gitu. Udah. Oh iya, N itu keras ya karena kan jari-jarinya elektronegativitasnya besar ya, berarti keras. Dan untuk yang ini juga termasuk ke keras karena dia itu CH3 yang CH ya CH2 CH3 yang bermuatan positif tuh karbokation tuh masuknya ke keras karena ukurannya relatif kecil. Jadi sama-sama keras dan termasuk ke reaksi yang lebih disukai. Nah, ini kan contoh lainnya, coba bisa diidentifikasi keras dan lunaknya. Oh, ini contoh yang sama sih sama yang tadi. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis ikatan. Nah, ikatan itu kan ada yang rangkap, ada yang tunggal,
rangkap 2 dan ada yang triple rangkap 3. Nah, rangkap 1 atau tunggal itu terdiri dari ikatan sigma. Rangkap 2 terdiri dari sigma dan pi. Rangkap 3 itu terdiri dari sigma dan 2 pi. Terdiri dari sigma dan 2 pi. Oke. Coba sekarang kita lihat ikatan senyawa kayak gini. Sekarang kita namain dulu setiap atomnya itu hibridisasinya apa. Nah, untuk atom yang pertama yang di sini itu hibridisasinya, karena dia itu masih ingat kan, kalau misalnya dia itu rangkap ikatan tunggal berarti sp3. Dan ini karena dia itu rangkap 2 double bond berarti sp2. Dan di sini karena ada rangkap 3 berarti sp. Nah, setelah namain baru kita bisa identifikasi ikatan tunggal yang di sini. Dia itu kan ikatan tunggal berarti terdiri dari sigma. Nah, sekarang kita namain sigma apa? Sigma ikatan ini menghubungkan antara sp2 dan sp3 di sini, sehingga namanya itu bakal sp2 sp3, sigma sp2 sp3 gitu. Nah, sekarang coba kita namain yang ini, ikatan tunggal yang di sini. Dia kan masih tunggal, berarti sigma. Sigma apa? Sigma sp2 sp2 dan sigma sp. Nah, jadi namanya itu. Oke. Sekarang yang rangkap 3 ini. Rangkap 3 tadi terdiri dari 1 sigma dan 2 pi. Oke. Sigmanya itu apa? Sigmanya itu kan dihubungkan antara sp dan di sini kan juga rangkap 3 berarti sp dong. Karbon yang di sini. sp berarti sigma sp. Nah, sekarang pi-nya gimana? Nah, kalau pi itu enggak ada s-nya. Pi itu kan ikatan di orbital p. Berarti pi itu gini aja gitu. Pi itu selalu P dan P gitu. Ini namanya ikatan pi. Nah, rangkap 2 gimana? Coba rangkap 2 kita lihat contoh yang lain. Misalnya ini deh. Ada contoh yang ini. Ini rangkap 2. Terdiri dari 1 sigma dan 1 pi. Oke, sigma apa? Nah, rangkap 2 ini menghubungkan antara O dengan C di sini. Nah, O ini coba kita tentuin juga hibridisasinya. Nah, sebenarnya nggak usah bingung karena yang penting dia itu punya rangkap 2, maka dibilang sebagai sp2 gitu, si O-nya. Nah, berarti karena dia bisa menghubungkan sp2 dia itu sigma sp2 sp2 gitu. Nah, terus sekarang yang pi. Nah, masih sama. Pi-nya itu P. Ada 1. Jadi gitu. Nah, itu untuk jenis ikatan. Nanti coba dicari soal penamaan rantai ikatan. Oke, sekarang kita masuk ke karbokation, jenis-jenis karbon bermuatan. Nah, karbon bermuatan, karbon itu kan bisa bermuatan negatif dan juga bisa bermuatan positif kan. Nah, kita bahas yang muatan positif dulu. Muatan positif itu kan disebut sebagai karbokation. Nah, lu nggak balik, Rip? Karbokation itu kan ada 2. Karbokation itu dibagi jadi 2. Si Bang Uter udah balik ya? Ada yang karbenium
karbenium, dan ada karbonium. Nah, apa yang membedakan antara karbenium sama karbonium? Yang membedakan itu nanti jumlah R-nya. Nih kamu bisa lihat di sini. Nah, kalau karbenium itu karbokation yang R-nya 3. Sedangkan kalau karbonium itu karbokation yang R-nya 5. Nah, jadi itu karbonium tuh jarang ya. Itu biasanya tuh cuma terlihat di gas gitu. Pentavalent species are general common in the gas phase. Oh ya, ini namanya pentavalent. Dan kalau ini namanya trivalent. Jadi gitu. Nah, di efek karbokation itu kan kita kenal yang namanya hyperkonjugasi. Nah, sebelum kita masuk ke hyperkonjugasi, kita tuh harus tahu dulu bentuk orbital dari karbokation. Bentuknya kan kayak gini, yaitu anggaplah di sini, terus H di sini, dan di sini ada di sininya itu ada orbital kosong. Nah, ini itu kan ini anti. Oke. Efek karbokation itu ketika orbital kosong di sini. Ketika orbital kosong ini, orbital kosong itu terisi oleh elektron dari ikatan. Jadi ini tuh mirip-mirip sama ikatan agostik dianor ya. Kan kalau agostik dianor itu M-nya itu nanti bisa berikatan gini kan. Jadi di hiperkonjugasi itu mirip. Jadi ikatan nanti kayak gini, ikatan ini bakal ditransfer elektronnya itu ke orbital kosong, tapi bedanya bukan di logam kayak gini. Nah, tapi kita tuh nggak ngomongin H sama H kalau di hiperkonjugasi. Yang kita ngomongin itu C sama H. Oke, sekarang coba kita ganti H di sini itu jadi C. Di C. Dan baru di sini ada H. Ada H. Di sininya ada H. CH3. Nah, interaksi ini antara ikatan CH dan orbital kosong itu disebut sebagai hiperkonjugasi. Jadi interaksi antara ikatan sigma dan orbital kosong C itu namanya hiperkonjugasi. Nah, bisa berapa nih hiperkonjugasinya? Bisa 3, karena di sini tuh ada 3 CH. 1, 2, dan 3 sini. Jadi ada 3 kemungkinan hiperkonjugasi. Gitu. Dan ini kan juga ikatan CH ya, tapi di sini tuh nggak bisa masuk ke yang orbital kosong ini, karena dia tuh jaraknya itu sekitar 90 derajat kan segitiga, kayak segitiga yang piramida gitu. Nah, ini tuh kan 90 derajat, jadi nggak bisa transfer kayak gitu. Yang bisa itu yang sejajar kayak gini, ikatan H dengan orbital kosong itu. Ini namanya efek hiperkonjugasi. Nah, hiperkonjugasi ini kan
dia tuh hiperkonjugasi meningkat kalau ikat interaksi dengan CH-nya meningkat juga. Dan kestabilannya akan meningkat. Jadi semakin banyak interaksi dengan CH, dia itu akan makin stabil gitu. Jadi karbokation makin stabil. Nah makanya kalau karbokation itu tersier lebih disukai kan, karena interaksi karbokation di hiperkonjugasi di tersier itu banyak. Kenapa banyak? Coba kita gambar. Tadi kan kita tahu karbokation kayak gini. Nah, di sini kita anggap sebagai yang tersier. Nah. Oh ya. Oh bukan. Kalau dilihat karbokation di sini itu bisa berikatan dengan hidro CH yang ada di sini, ada 3 CH, di sini ada 3 CH, di sini juga ada 3 CH. Berarti hiperkonjugasinya itu ada 1 2 3 kali 3 9. Jadi 3 berarti bisa ada 9 hiperkonjugasi. Nah, ini kan merupakan karbon tersier kan. Jadi kan semakin banyak hiperkonjugasi makin stabil, karena itu 9, di sini 9, dan ini itu karbon tersier berarti senyawa yang stabil. Karbokation di tersier stabil. Jadi gitu. Kenapa si tersier lebih disukai? Nah, itu untuk C yang bermuatan positif atau karbokation. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas karbenium. Ini karbenium tadi. Nah, ini yang tadi nih urutan tersier lebih disukai. Sekarang kita bakal ngebahas karbanion. Artinya karbon bermuatan negatif. Oke, tadi kan kalau misalnya dia itu kayak gini, orbital atasnya kosong, orbital itu kosong, namanya karbokation. Kenapa? Karena dia itu mengikat cuma 3. Ingat, muatan formal golongannya 4, jadi cuma mengikat 3. 3 sama dengan 1. Nah, itu kalau misalnya karbokation. Tapi kalau misalnya karbonion gimana? Kalau karbonion dia itu C yang punya PB. Gitu. C-nya ada PB. Jadi kalau dia ada PB, di sini ada PB. Nah. Oke. Nah, ini namanya karbanion. Coba kita cek muatan formal ya. 4 dikurang ikatan ada 3, elektron sekitar ada 2, dikurang ikatan ada 3, ditambah 4 dikurang 5 berarti minus 1 kan. Jadi gitu. Makanya dia tuh masuknya karbanion. Jadi C yang punya pasangan elektron bebas namanya karbanion. Nah, masih ingat yang inversi? Jadi kalau misalnya dia itu bentuknya kayak gini bentuknya, itu bisa kita balik. Jadi bentuknya itu kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Jadi yang awal itu nekuk ke bawah,
jadi nekuknya ke atas. Nah itu namanya inversi. Nah ada beberapa faktor yang mempengaruhi inversi. Nah pertama, faktor sterik. Faktor sterik. Tapi sebelum masuk ke faktor sterik, kita ngomongin dulu yang namanya barrier pelindung inversi. Barrier pelindung perisai inversi. Jadi perisai inversi itu menghalangi untuk inversi. Nah, perisai inversi itu terdiri atau dipengaruhi sama faktor sterik pertama. Sterik. Nah, jadi kalau misalnya dia itu contohnya itu kayak siklopropanol anion, contoh kayak gini, di karbonion yang ada di cincin. Nah, dia itu perisai inversinya itu tinggi. Perisai inversi tinggi. Nah jadi gitu, sehingga dia tuh bakal sulit mengalami inversi. Oke, selain itu kalau misalnya karbonionnya itu terikat sama atom yang negatif, contohnya NH3. Nah dia juga bakal perisai inversinya meningkat. Oke. Jadi itu yang mempengaruhi perisai inversi. Berarti kalau sterik itu perisai inversinya meningkat. Oke, sekarang kita lihat dari gimana bentuk dari karbonion. Karbonion tuh bentuknya gimana gitu. Nah, karbonion itu bentuknya itu seharusnya itu kayak piramida segitiga gini. Jadi kayak piramida segitiga. Nah, tetapi kalau dia itu punya resonansi, contohnya kayak senyawa ini yang beresonansi. Nah, coba dipelajarin gimana arah gerakan elektronnya. Aku coba contoh dulu di satu. Ya, ini resonansi gimana? Ini kan kaya. Berarti kaya bakal ke miskin. Berarti ini bakal ke sini. Ini rangkap 3 kaya. Berarti kaya bakal ke miskin. Ke sini tuh ke sini. Yang lebih elektron negatif N. Jadi ke sini. Nah, hasilnya gini. Gitu. Nah, kalau itu punya resonansi kayak gini, nanti karbonionnya itu bentuknya bakal planar. Jadi enggak yang kayak tadi ini yang kita itu. Jadi gitu. Oh ya, bukan karbonionnya deh, tapi si substituen yang terikat sama si gugus yang terikat sama karbonionnya bakal planar. Nah, jadi bukan karbonionnya yang planar, tapi gugus karbonion akan planar. Nah, ini contohnya. Ini kan karbonion di sini. Karbonion di sini. Gugus yang terikatnya ini dia tuh bakal planar V. Planar itu datar ya, planar V. Terus ini karbonionnya. Nah, ini juga planar linear. Tetap planar.
Jadi gitu, yang punya resonansi nanti karbanion itu bakal planar, gugus karbonionnya bakal planar. Oke. Nah, nanti kita bakal bahas ada yang namanya radikal. Radikal itu CH3 yang punya satu elektron ya. Nah, kita lanjut ke karbena. Sekarang kita belajar karbena. Nah, karbena itu kan bentuknya kayak gini ya, tulisannya kayak gini deh, C yang punya PEB dan ada 2 R gitu. Nah, karbena ini dia itu ada yang namanya triple state, ada yang namanya single state. Jadi ada yang triplet, ada yang single, ada yang singlet gitu. Nah, kalau masih ingat, yang singlet ini kan tipe L, kalau yang triplet ini tipe X12 X2, tipe X2 gitu. Berarti triplet ini tipenya si Shrock kalau di anorganik, dan si singlet ini tipe si F Fisher gitu. Jadi 2, kalau misalnya itu elektronnya satu gini, X2 satu itu triplet atau Shrock lah. Tapi kalau misalnya 2 doang di satu tempat ini, itu namanya tipe L, itu namanya singlet. Nah, mungkin ini sedikit ada resonansi dari karbena. Jadi nanti yang kaya bakal ke miskin. Nah, nanti ini bakal kekurangan elektron jadi negatif buatan formalnya. Ini bakal kelebihan elektron berarti bakal negatif. Ini kekurangan positif, ini kelebihan jadi negatif. Jadi ini resonansi dari karbena. Coba dipelajarin, takutnya mungkin aja keluar. Oke, jadi segitu aja untuk bab 1. Misalnya ada yang nggak dipahamin, ditanya di WA aja atau enggak komen di YouTube-nya. Dadah, selamat belajar.